Nabiya ba'da. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Harrison Mkes. Yang kami hormati Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Haji Joko Murdianto, spesialis anestesi MPH. Yang kami hormati Kepala L2 Dikti Wilayah 11 Kalimantan, Profesor Haji Udiansa MS, para pejabat sipil se-Kalimantan Barat, pimpinan perguruan tinggi swasta negeri sekota Pontianak, pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, pimpinan Aisyah Kalimantan Barat, pimpinan Mitra Bank sekota Pontianak, ketua dan segenap anggota Badan Pembina Harian Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak, para rohaniawan yang kami hormati, seluruh anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak, pimpinan, sivitas, dan para undangan yang kami muliakan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta yang paling berbahagia para wisudawan, wisudawati, baik yang berada di ruangan ini maupun yang berada di ruangan Zoom, berserta orang tua yang kami banggakan. Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa dan alam semesta, Tuhan yang melimpahkan rahmat kasih-Nya, Dia zat yang telah mencurahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini di tempat ini kita dapat mengikuti upacara wisuda yang ke-13 sekaligus milad yang ke-28 Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak. Namun di acara yang berbahagia ini, mari kita sejenak berdoa, karena kebetulan istri dari staf kami tadi malam telah mendahului kita. Mudah-mudahan almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ditinggal juga diberikan ketabahan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak menyampaikan beberapa hal sebagai akuntabilitas institusi kepada seluruh stakeholder internal dan eksternal, serta kepada pemangku kepentingan lainnya. Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak merupakan transformasi dari akademi keperawatan yang didirikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah berdasarkan keputusan Mendiknas 88/D/0 2006 pada 15 Juni 2006. Jika dihitung dari mulai berdirinya di tahun 1992, maka sampai dengan saat ini sudah berusia 28 tahun. Saat ini Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak telah terakreditasi oleh BAN PT dengan memiliki 3 program studi, yaitu Diploma 3 dengan akreditasi B, Sarjana dan Profesi atau Nurse dengan akreditasi B, dan juga kita mulai tahun ini menerima mahasiswa baru, yaitu program studi Pasca Sarjana. Dan kami pada bulan ini dan insya Allah bulan depan dalam proses reakreditasi program studi D3 dan NUS, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal. Berkat kerjasama semua pihak, termasuk kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak saat ini telah memiliki
mahasiswa aktif sebanyak 638 mahasiswa. Ini yang tidak termasuk yang wisuda pada pagi hari ini yang berjumlah 160 wisudawan dan wisudawati. Sedangkan jumlah dosen tetap saat ini ada 40 dengan 1 dosen DPK dan 30 dosen tetap yayasan. Kemudian 2 orang sedang melanjutkan studi, yaitu mengambil S3. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini akan menambah dosen untuk S3 menjadi 7 orang. Kemudian untuk tenaga kependidikan yang menunjang unsur dari Catur Dharma berjumlah 35 orang. Wisudawan, wisudawati, dan para orang tua serta para undangan yang kami hormati. Pada wisuda di tahun ini, yaitu tahun akademik 2019-2020, untuk Prodi D3 itu berjumlah 28 orang dan Prodi NES berjumlah 132 orang. Sesuai dengan visi STIK Muhammadiyah Pontianak, yaitu menjadi pusat keunggulan keperawatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang berlandaskan al-Islam dan kemuhammadiyahan, berdaya saing nasional dan internasional di tahun 2030. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan capaian-capaian yang telah dicapai di dalam 1 tahun akademik 2019-2020. Di bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan inovasi, di tahun 2018 dengan pendanaan 2019, kita mendapatkan hibah dari Kemenristek Dikti untuk skema penelitian unggulan perguruan tinggi, kemudian penelitian kerjasama, dan penelitian internasional. Dilanjutkan pada tahun 2019 dengan pendanaan 2020, kita juga mendapatkan hibah dari Dikti dengan skema yaitu penelitian unggulan perguruan tinggi untuk 2 proposal dan 1 penelitian kerjasama. Kemudian untuk memberikan apresiasi kepada dosen yang telah mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdiannya, kita memberikan juga stimulus berupa insentif terhadap produk yang dihasilkan. Kemudian di bidang penjaminan mutu, telah menjalankan SPMI dengan melaksanakan audit mutu internal, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Kemudian dengan penyempurnaan penambahan SOP, penyegaran dari auditor sehingga kedepannya kita akan bisa secara mandiri untuk melakukan audit mutu internal. Kemudian di bidang penerimaan mahasiswa baru, pada tahun ini kita juga telah melaksanakan pendaftaran secara online, one day service, kemudian juga mendukung dari program pemerintah yaitu menerima mahasiswa dari jalur Kartu Indonesia Pintar dan juga dengan jalur beasiswa yang diberikan oleh institusi. Pada tahun ini walaupun dengan semakin sedikit menurunnya jumlah pendaftar, kita pada tahun 2020 ini sebanyak 242 pendaftar dan yang melakukan registrasi itu sebanyak 134 orang. Jadi artinya bahwa kalau dilihat dari grafiknya ya agak sedikit menurun di tahun sebelumnya tetapi masih dalam posisi yang stagnansi. Kemudian di bidang akademik, untuk lulusan di tahun ini rata-rata IPK pada Prodi NAS yaitu 3,84. Kemudian untuk diploma 3 yaitu 3,38. Selain itu juga mahasiswa telah mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional. Kemudian untuk lulus tepat waktu untuk diploma 3 adalah 100%, kemudian untuk Prodi NAS adalah 96,21%.
Ini dengan rasio jumlah dosen dan mahasiswa adalah kalau D3 itu 1:12 dan nurse S1 itu adalah 1:26 dan profesi 1:19. Sedangkan di bidang non-akademik, dari 40 dosen, 15 dosen telah memiliki sertifikasi pendidik, 33 dosen memiliki jabatan fungsional, yaitu 23 asisten ahli, 9 lektor dan 1 lektor kepala. Ini selebihnya kita dalam proses untuk pengajuan pemilikan japung pada semua dosen dan peningkatan pada dosen-dosen yang dari AA ke lektor, kemudian dari lektor ke lektor kepala. Kemudian di bidang IT, kita selalu berupaya untuk meningkatkan accessibility bagi mahasiswa dalam mendukung pembelajaran, apalagi dalam kondisi pandemik yang dimulai di bulan Maret yang lalu, sehingga ini juga membuat kita melakukan modifikasi dan perubahan-perubahan termasuklah di bidang akademik, sehingga kita melakukan pembelajaran secara online dan juga kita coba membuat suatu inovasi yaitu pembelajaran secara e-learning. Ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif untuk mempermudah di dalam memberikan pembelajaran kepada mahasiswa yang memang tidak langsung tatap muka. Kemudian di bidang PKHI sudah banyak juga kerjasama yang kita lakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari beberapa yang terbaru adalah kerjasama dengan BP2MI. Ini adalah sangat penting karena memang untuk skema bagaimana nanti kita akan bisa kerjasama mengirimkan lulusan-lulusan itu bekerja di luar negeri. Kemudian di bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, kita selalu komitmen sesuai dengan amanat dari Persyarikatan bahwa dengan mengadakan pengajian-pengajian rutin baik untuk dosen maupun sivitas dan seluruh mahasiswa. Kemudian pelaksanaan Baitul Arkam bagi tenaga pendidikan, kemudian juga bagi dosen dan melakukan pelaksanaan Darul Arkom dasar untuk wajib bagi mahasiswa baru. Sedangkan untuk pelacakan atau treasure study alumni, ini yang sangat menarik, kita melakukan pada tahun 2019 yang lalu untuk lulusan di tahun 2017. Dari responden yang kita dapatkan yaitu 171 atau mewakili 86%, ini menyatakan bahwa mendapat pekerjaan itu pekerjaan pertama itu adalah berkisar 6,4 bulan. Artinya ini adalah kakak-kakak tingkat kalian. Pada saat mereka wisuda kemudian selesai, maka waktu tunggunya adalah 6,4 bulan. Kemudian 64% ini bekerja sesuai dengan bidang studinya. Jadi masih ada sekitar 36 itu di luar bidang studi. Gitu. Namun 64 itu masih di bidang studi, yaitu di bidang kesehatan dan keperawatan. Nah, kemudian ini juga menarik sekali khusus untuk take home pay atau penggajian. Ini kalau diambil, ya, ambil nilai tengahnya bahwa per bulannya itu adalah sekitar 4.500.000 gitu. Jadi artinya masih ada peluang dan kesempatan kepada lulusan yang sebarannya itu bekerja di pemerintahan dan di swasta maupun di BUMN lainnya. Kemudian 47% itu menjabat sebagai kepala ruangan. Jadi lulusan di tahun 2017 itu sudah 47% mereka menjabat sebagai kepala ruangan, baik di rumah sakit negeri maupun di rumah sakit swasta. Nah, selain itu juga harapan dari stakeholder ya atau pengguna, kemampuan berbahasa, kemudian kompetensi kaitan dengan bekerja tim, mengembangkan diri, itu harus selalu ditingkatkan. Jadi kami berharap nanti kepada lulusan ini jangan berhenti sampai di sini, tapi harus selalu mengasah kemampuan-kemampuannya sehingga kita bisa beradaptasi dengan perkembangan saat ini. Nah, kemudian untuk penataan kelembagaan, ini sebenarnya juga sudah
rencana yang memang sudah kami persiapkan bahwa kita berencana untuk menambah beberapa prodi sehingga nantinya akan berubah dari sekolah tinggi menjadi institut. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan ini juga nanti akan bisa kita realisasikan sehingga akan menjadi salah satu solusi dan pilihan bagi lulusan-lulusan sekolah menengah ke atas untuk menjadi tempat pilihan mereka untuk melanjutkan studinya. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian di bagian bidang kemahasiswaan ini juga sudah banyak dibentuk UKM, usaha kegiatan unit kegiatan mahasiswa, kemudian mengikuti berbagai event-event baik tingkat nasional, lokal maupun internasional. Capaian di tahun 2019-2020 yaitu adalah juara 3 lomba video edukasi tingkat nasional, kemudian juara 2 video edukasi Ilmiki wilayah 7, kemudian juara 2 untuk paduan suara, dan mengikuti beberapa konferensi yang merupakan mitra kita, kerjasama kita di tingkat internasional. Nah, kemudian untuk di bidang kesejahteraan bagi mahasiswa, kita juga selalu mendapatkan beasiswa dari Dikti melalui lembaga layanan pendidikan Dikti wilayah 11 Kalimantan berupa beasiswa peningkatan akademik, kemudian beasiswa BBM dan beasiswa bidik misi. Nah, pada tahun ini kita telah juga mendapatkan sekitar 28.800.000 untuk beasiswa bidik misi atau UKT. Nah, kemudian juga kita memberikan beasiswa dari institusi, khususnya ini yang di prodi, itu juga kita berikan sekitar 15 juta beberapa mahasiswa yang kurang mampu maupun yang berprestasi. Nah, kemudian juga melalui mitra kita, Bank Syariah Mandiri, itu memberikan beasiswa untuk 76 mahasiswa, itu sebesar 76 juta. Jadi ini adalah salah satu bentuk dukungan kita bagaimana dengan kondisi pandemik yang saat ini kita bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita untuk melanjutkan studinya lebih baik lagi. Pada tahun akademik 2019-2020, di bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, ini mahasiswa wajib juga menghafal minimal 25 surah. Ini juga merupakan komitmen sebagaimana yang termaktub di dalam visi kita, yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, capaian di bidang kemahasiswaan di Simkat Mawa yang sebelumnya adalah peringkat 901, ini naik menjadi 427 secara nasional. Kemudian untuk berdasarkan pencapaian pada tahun ini, Kemendikbud melakukan penilaian pembagian klaster sesuai dengan peringkatnya, maka Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak pada klaster 4 merupakan perguruan tinggi kedua dengan nilai tertinggi se-Kalimantan. Mohon berikan tepukannya. Kemudian untuk tingkat Kalimantan Barat, ya kita masuk pada nilai peringkat yang pertama. Jadi ini juga merupakan hasil kerjasama kita bersama, baik dari pimpinan wilayah, badan pembina, dan seluruh sivitas akademika, dan juga khususnya kepada mahasiswa, sehingga akan memotivasi kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Kondisi pandemi COVID-19 yang mulai di bulan Maret yang lalu, ini juga membuat kita berinisiasi untuk melakukan bagaimana memberikan dukungan-dukungan pada program pemerintah maupun pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi kita ikut terlibat di MCCC wilayah Kalimantan Barat, juga MCCC pimpinan pusat, dan juga secara independen melalui Satgas kita juga kita memberikan bantuan-bantuan kepada rumah sakit, puskesmas, ya, kemudian juga kepada saudara kita, tenaga-tenaga medis dan para medis, dan bantuan APD dan sebagainya untuk tindakan pencegahan
terhadap penyebaran COVID-19. Jadi itu juga kita lakukan termasuk kepada masyarakat dengan memberikan pembagian masker secara gratis di titik-titik kumpul yang memang itu menjadikan titik rawan untuk penyebaran dari COVID-19. Nah, sedangkan untuk di bidang pengembangan ke depan melalui Renstra dari STIK Muhammadiyah Pontianak 2015-2030, maka prioritas kita di tahun ini adalah bagaimana pemanfaatan secara maksimal aset yang ada. Jadi kita juga berencana berupaya walaupun dalam kondisi yang COVID seperti ini, bagaimana memanfaatkan lahan yang sebagai unit usaha untuk Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah. Kemudian di bidang non-fisik kita selalu juga melakukan pengembangan kepada dosen-dosen untuk memotivasi melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi yaitu pendidikan S3. Kemudian kita juga bagaimana untuk meningkatkan sistem manajemen ya kepada semua struktural ya baik yang di tingkat middle ya untuk melakukan pelatihan-pelatihan supaya lebih mudah di dalam manajemen suatu unit dan bagian. Kemudian penguatan fungsi lab dengan adanya S2 ini juga kita harus mempersiapkan karena memang di Kaprodi S2 sudah berazam bahwa di dalam 2 tahun ini kita harus akreditasi gitu sehingga harapannya nanti yang lulus itu sudah mendapatkan sertifikat akreditasi dari LAMPTKes. Nah, untuk itu penelitian, publikasi itu sangatlah penting gitu sehingga ini juga bagaimana kita berupaya mendukung supaya ini dapat bisa terlaksana dengan baik. Kemudian untuk meningkatkan kesempatan dosen supaya bisa lolos dengan hibah-hibah penelitian ya yang sekarang banyak dipublikasikan baik itu melalui Dikti kemudian lembaga-lembaga yang lain, maka pendampingan penulisan proposal kemudian pendampingan publikasi itu juga kita lakukan melalui P3MI penelitian pengabdian dan inovasi. Kemudian juga kita selalu komitmen yaitu mewajibkan setiap mahasiswa baru tetap melakukan AD/AD, kemudian kepada seluruh dosen dan sivitas juga melakukan pelatihan untuk pengajian dari Baitul Arqam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan 5 wisudawan dan wisudawati yang terbaik pada setiap program studi. Nanti kepada namanya yang disebut ya untuk berdiri atau mungkin orang tua juga yang mungkin tidak bisa hadir langsung di ruangan ini juga untuk dimohon untuk berdiri. Wisudawan terbaik untuk reguler A yang pertama Gemelina Adasari dengan IPK 3,98. Yang kedua Dea Yolanda Saputri dengan IPK 3,95. Yang ketiga Ria Ainurisa dengan IPK 3,95. Yang keempat, Tiara Elvara Ibrani dengan IPK 3,95. Yang kelima, Tika Sugriantini dengan IPK 3,94. Terima kasih. Kemudian untuk wisudawati terbaik reguler B, yang pertama, Hairi Masita dengan IPK 4,00. Yang kedua, Wahyuni Islamia dengan IPK 4,00. Yang ketiga, Aquilina Siksa dengan IPK 3,98. Yang keempat, Epi Susanti dengan IPK 3,98. Yang kelima, Dina Sulastri Panait 3,98. Terima kasih.
Kemudian wisudawan wisudawati terbaik reguler B khusus. Pertama, Mawardi dengan IPK 4,00. Ini tidak bergabung, mungkin di Zoom ya, mohon untuk disebutkan namanya untuk berdiri. Yang kedua, Dewi Puspitasari dengan IPK 4,00. Yang ketiga, Elalia Nani Puspita dengan IPK 4,00. Yang keempat, Zakia dengan IPK 3,98. Yang kelima, Yana Kristina dengan IPK 3,98. Terima kasih. Kemudian untuk prodi D3. Pertama, Siti Damayanti dengan IPK 3,667. Yang kedua, Rizka dengan IPK 3,63. Yang ketiga, Nafa Febrianti dengan IPK 3,61. Yang keempat, Lara Santika dengan IPK 3,60. Yang kelima, Efatur Rahmi dengan IPK 3,50. Selamat kepada seluruh wisudawan wisudawati yang terbaik. Capaian yang dicapai pada hari ini adalah awal dari kesuksesan dan awal dari pengalaman Anda nantinya memasuki pengalaman kerja, khusus yang reguler ya. Tapi kalau yang sudah bekerja ini untuk peningkatan kemampuan yang Anda miliki. Selanjutnya kepada seluruh wisudawan, baik yang di ruangan ini maupun yang di ruangan Zoominar, saya atas nama Sipitas Stik Muhammadiyah Pontianak mengucapkan selamat dan sukses atas capaian Anda hari ini. Kami berpesan, gunakanlah skill dan pengetahuan Anda saat di dunia kerja. Jaga nama baik pribadi, keluarga, dan yang terpenting adalah nama baik alma mater, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kepribadian Muhammadiyah Pontianak. Pada akhir laporan ini, perkenankan saya